Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sobat-sobat yang budiman. Malam ini, tepatnya pada jam 1, aku akan menceritakan tentang kisah nyataku ketika muncak di Gunung Lawu. Tepatnya pada tanggal 7 Desember. Teman-teman, aku mengajak untuk mendaki gunung. Ada salah satu teman saya ketika diajak ikut mendaki gunung agak keberatan karena punya firasat yang tak enak dalam benak pikirnya. Tapi dengan paksaan dari teman-teman, akhirnya salah satu teman saya yang tadi tidak mau jadi ikut serta mendaki gunung. Dalam perjalanan dari kota Pekalongan menuju ke Gunung Lawu, sesampainya di Gunung Lawu sekitar jam 3 sore, di pos yang pertama mulai kulangkahkan kaki penuh rasa semangat dan riang. Pada saat itu Gunung Lawu hawanya masih terasa dingin, terselimut kabut yang lumayan tebal. Sesampai di pos yang 2 berjumpa sama sang penjaga pos. Sang penjaga kos berkata, teman-teman, urungkanlah niatmu untuk mendaki gunung, karena melihat cuaca saat ini kurang membaik dan kurang bersahabat. Tapi teman saya yang satu ini bersikeras untuk mendaki gunung. Katanya rugi kalau kita sudah jauh-jauh dari Pekalongan sampai sini kok kita urungkan. Lalu yang teman-teman yang lain, ayo kita berangkat aja, naik ke atas. Nah, setelah naik ke atas, sesampainya di puncak, mulailah di situ sibuk dengan mendirikan tenda-tenda untuk berteduh ketika malam. Di situ cuaca yang begitu ekstrim, semua lokasi tertutup kabut, bahkan jarak pandang mata pun tak begitu luas. Lalu terasa dingin, badan pun terasa bergetar sangat kedinginan. Lalu teman-teman mengajak, ayo kita cari sebatang pohon, ranting-ranting pohon untuk membuat api unggun. Ketika mau menyalakan api unggun, sangatlah sulit dikarenakan ranting-ranting tersebut basah terkena kabut. Dengan usaha yang begitu keras, alhamdulillah ranting tersebut bisa terbakar. Seraya untuk menghangatkan badan, sambil mengambil termos yang berisikan air hangat, teman-teman semua membuat kopi sambil berbincang-bincang menghilangkan rasa lelah perjalanan dari pos pertama hingga puncak. Mata pun semakin sayup, semakin malam semakin sayup. Karena terasa lelah dan letih, sebagian teman berniatan untuk tidur di dalam tenda. Akan tetapi hati kecilku merasa tak tenang. Bila aku tidur semua, rasanya tidak ada yang menjaga, kok kurang enak dalam benak pikirku. Lalu aku di depan api unggun ditemani temanku satu, sekitar jam 12 malam. Semakin malam terasa sunyi,
Suara hewan-hewan kecil, jangkrik dan lain-lainnya mulai berkicau. Di saat itu kabut pun begitu tebal menyelimuti di sekeliling gunung. Sambil meminum kopi dan bertemankan rokok, suara terdengar begitu keras, seakan-akan banyaknya gerombolan orang-orang yang beraktivitas. Terdengar suara kambing, ayam, bahkan ada yang bersuara bagaikan orang yang melakukan transaksi jual beli. Lalu ku mengambil senter, melihat di sekeliling tenda. Bahkan di situ terdengar orang yang berteriak, "Hei, kamu di mana?" Terus ada suara sautan lagi, "Aku di sini." Ada lagi suara yang begitu kencang, "Aku masih di sini nih. Tolong aku bantuin bawa termos." Rasa penasaranku semakin dalam. Bahkan dalam hati kecilku berkata, apakah ada kelompok? Lalu temanku berkata, "Mas, mungkin di sekeliling sini ada yang mendirikan tenda selain rombongan kita. Nah, ya coba kita cari, bisa diajak berbincang-bincang buat teman kita. Ya coba ya kita cari." Lalu kita sama teman saya itu berkeliling pakai senter. Walaupun terasa dingin, tapi aku tak menghiraukan karena terdapat rasa semangat ingin berjumpa teman tenda selain dari rombongan saya. Setelah aku cari keliling-keliling, ternyata tidak ada satupun tenda yang mendirikan di sebelah tenda saya. Lalu aku kembali lagi duduk di depan tenda sambil berbincang-bincang sama teman saya. Aneh ya ternyata di sini. Tadi ada suara orang yang berbicara ya, tapi ketika dicari kok enggak ada ya. Entahlah, yang penting kita janganlah berpikir sangat dalam tenang seperti itu. Nanti kita takut loh. Oh ya, ya udah kalau gitu kita nikmati aja rokok dengan secangkir kopi. Semakin malam semakin sunyi. Suara gemuruh orang bertransaksi seperti halnya orang yang jual beli itu semakin terdengar dalam telinga saya. Tepatnya pada jam 3 suara tersebut hilang. Mataku pun sudah terasa lelah dan sayup. Seakan-akan mata sudah mengajak ingin tidur. Tapi temanku tidak mau, katanya takut. Khawatir nanti kalau ada apa-apa. Dan tidak usah tidur aja, sampai pagi aja tidak apa-apa. Aku tidak bisa tidur nih, tidak bisa tidur. Takut nanti kalau ada apa-apa. Ya udah tak temani nih, aku tidak tidur. Sesampainya jam 3:30 teman saya berkata, "Wah ini kelihatannya udah masuk subuh nih. Ayo teman-teman dibangunin yuk sholat bareng." Setelah itu dibangunin teman-teman. Semua bangun terus sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, melihat matahari udah mulai terbit. Waktu yang ditunggu-tunggu teman-teman sudah mulai muncul.
Lalu naiklah ke atas bukit, duduk sambil membawa kopi dan bendera. Biasa anak muda posting-posting sama foto sambil melihat menikmati indahnya matahari terbit. Sekitar sampai jam 6:30 mulailah beraktivitas para petani sayur naik ke atas. Ada yang bawa cangkul, ada yang bawa macam-macam alat pertanian. Di situ kami sambil menikmati kopi, ada seorang bapak-bapak menghampiri rombonganku. Lalu bapak tersebut berkata, Le, kamu dari mana? Lalu saya menjawab, kami dari rombongan Pekalongan, Pak. Rombongan yang kemarin itu banyak udah yang muncak, tapi udah turun. Kamu kok sendirian? Apa ndak takut? Ndak takut, Pak. Hati-hati ya, Le, kalau muncak. Iya, Pak. Lalu rasa penasaranku pengalaman malam ketika mendengar suara gemuruh bagaikan di tengah-tengah pasar. Lalu ku bercerita sama bapak tersebut, ku tanya, Pak, apakah di sekeliling sini itu ada pasar, Pak? Nggak ada di sini, masa di puncak ada pasar? Tadi malam itu, Pak, sekitar jam 1-an mendengar suara gemuruh bagaikan di tengah pasar, Pak. Ada suara kambing, suara ayam, bahkan ada suara seperti orang yang transaksi jual beli gitu, Pak. Oh gitu, itu cuman rekaman alam tuh, Le, ndak apa-apa. Ya udah, nanti kalau pulang hati-hati ya, Le, jalannya ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, Pak, doakan, Pak. Sesampainya jam 7:30, kami dan teman-teman bergegas menata tenda, merapikan tenda untuk melanjutkan perjalanan pulang turun dari gunung. Pas tepat di pertengahan lereng, aku melihat banyak gerombolan dari bawah berbondong-bondong ke atas bukit. Rasa penasaran ingin tahu tujuan dari orang-orang tersebut itu mau kemana. Lalu aku menghampirinya, terus gue bertanya, Pak, ini gerombolan mau kemana ya, Pak? Nih rombongan itu ada perlu di situ, Mas. Oh gitu. Sambil mengangguk. Setelah itu teman saya berkata, udah kita pulang aja dah, udah lapar banget nih. Ya udah, yuk kita pulang. Tapi pengalaman malam masih teringat terus dalam pikiranku, masih bertanya-tanya. Sesampainya pos yang terakhir, terdapat penjaga pos. Lalu aku bertanya, Pak, aku mau tanya nih, Pak, ini rombongan ini kan muncak di atas, tidak ada temannya, Pak. Ternyata di atas tidak ada satupun orang yang mendirikan tenda, hanya rombongan saya saja, Pak. Saya kok mendengarkan sesuatu yang aneh, Pak, ketika di atas sekitar jam 1-an. Oh, mendengarkan suara apa? Mendengarkan suara bagaikan orang yang transaksi di tengah-tengah pasar. Oh, itu kok, cuman rekaman alam saja. Nggak apa-apa itu, Pak, nggak apa-apa, Mas. Dengan hati lega, tapi masih penuh dengan pertanyaan. Lalu teman-teman, ayo
Kita makan dulu yuk, setelah makan kita pulang. Setelah makan, selesai makan, terus pulang. Alhamdulillah selamat sampai tujuan tanpa ada satupun yang kurang. Cukup sekian cerita dari saya. Semoga bisa jadi motivasi untuk kalian semua. Ternyata alam yang begitu luas, ciptaan Sang Pencipta alam semesta, bisa merekam suara-suara yang lama terus dikeluarkan lagi. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba